Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rizal dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 241910301137. Jadi, di sini saya akan menyampaikan 10 alasan utama mengapa bahasa Indonesia termasuk bahasa yang paling mudah dipelajari di dunia. Jadi, bahasa Indonesia sendiri dianggap sebagai salah satu bahasa asing termudah untuk dipelajari, terutama bagi penutur bahasa Eropa dan Asia. Berikut adalah penjelasan mendalam mengapa bahasa Indonesia memiliki tingkat kesulitan yang rendah dibandingkan bahasa-bahasa lainnya. Yang pertama, sistem tata bahasa yang sangat sederhana. Bahasa Indonesia memiliki gramatikal yang jauh lebih mudah daripada kebanyakan bahasa. Yang mempengaruhinya itu tidak ada konjugasi kata kerja. Jadi kata kerjanya tidak berubah berdasarkan subjek atau waktu. Contoh, saya makan, kamu makan, mereka makan. Tidak seperti bahasa Inggris, seperti I eat, you eat, he eats. Tidak ada tenses kompleks, hanya menggunakan kata bantu untuk menyatakan waktu. Contoh, saya sudah makan, saya akan makan. Tidak seperti bahasa Inggris yang terdapat past atau future. Kemudian tidak ada gender kata. Tidak ada pembedaan maskulin atau feminim seperti dalam bahasa Prancis atau Spanyol. Dia itu bisa berarti he atau she. Kedua, sistem penulisan Latin yang mudah. Menggunakan alfabet Latin standar dari A sampai Z tanpa karakter khusus. Tidak seperti bahasa Thailand atau Mandarin atau Arab yang memerlukan pembelajaran sistem tulisan baru. Ejaan fonetis kata umumnya ditulis sebagaimana diucapkan. Ketiga, kosakata yang banyak menyerap dari bahasa asing. Sekitar 60% atau 70% kosakata Indonesia berasal dari bahasa lain. Seperti dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri ini merupakan dasar dari bahasa Indonesia. Kemudian ada bahasa Belanda. Itu ada kata kantor, kelas. Kemudian dari bahasa Inggris, komputer, telepon, dan bisnis. Bahasa Arab, dunia, kitab, kabar. Bahasa Sanskerta, bahasa, negara, dan manusia. Keempat, pengucapan yang konsisten dan mudah. Setiap huruf memiliki bunyi yang konsisten. Seperti A tetap dibaca A. Kemudian E itu terdapat dua cara membaca, tapi tidak sesulit di bahasa Inggris. Tidak ada bunyi, vokal, atau konsonan yang sangat asing seperti dalam bahasa Prancis atau Jerman. Tekanan kata tidak sepenting dalam bahasa Inggris. Kelima, tidak ada tingkat kesopanan yang rumit. Tidak seperti bahasa Jepang atau Korea yang memiliki berbagai tingkat keformalan. Terus hanya menggunakan Anda untuk formal dan kamu untuk informal. Tidak mengubah struktur kalimat berdasarkan kesopanan. Keenam, fleksibilitas dalam penyusunan kalimat. Urutan kata yang relatif bebas dibanding bahasa lain. Contoh, saya pergi ke pasar, bisa juga ke pasar saya pergi. Tidak ada kasus gramatikal seperti nominatif, akusatif, dan lain-lain seperti dalam bahasa Jerman atau Rusia. Sistem bilangan yang logis. Angka mengikuti pola yang sangat teratur. Contoh 21, 22, dan seterusnya. Tidak seperti bahasa Prancis. Soixante, Divinte untuk 79 atau Denmark. Ke-8, tidak ada perubahan kata berdasarkan jumlah. Kata benda tidak berubah bentuk untuk jamak. Contoh buku bisa berarti satu buku atau banyak buku. Cukup tambahkan kata para atau beberapa jika perlu menjelaskan lebih rinci. Kemudian ke-9, banyaknya kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dan Malaysia sangat mirip, saling dimengerti hingga 80-90%. Belajar bahasa Indonesia
berarti juga bisa berkomunikasi dengan 300 juta penutur Melayu di Asia Tenggara. Kesepuluh, budaya Indonesia yang ramah dan mendukung. Orang Indonesia sangat menghargai orang asing yang mencoba belajar bahasanya. Banyak kesempatan untuk praktik langsung. Budayanya juga tidak terlalu kaku terhadap kesalahan berbahasa. Studi kasus bahasa Indonesia versus bahasa lain. Waktu pembelajaran rata-rata itu bahasa Indonesia bisa dipelajari 3-6 bulan, Spanyol 6-12 bulan, terus Mandarin kurang lebih 2 tahun atau bahkan bisa lebih. Kesimpulannya, dengan tata bahasa yang sederhana, sistem penulisan Latin, kosakata yang familiar, dan pengucapan yang mudah, bahasa Indonesia memang pantas menjadi salah satu bahasa termudah di dunia untuk dipelajari oleh penutur asing. Faktor-faktor ini membuatnya menjadi pilihan baik untuk keperluan bisnis, pariwisata, maupun akademik. Tips untuk pelajar pemula untuk mempelajari bahasa Indonesia: mulailah dengan kosakata sehari-hari, manfaatkan kemiripan dengan bahasa Inggris, jangan takut membuat kesalahan, praktikkan langsung dengan penutur asli, gunakan lagu dan film Indonesia sebagai alat bantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.